Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nurlaili Rahmawati dari Prodi Manajemen S1. Di sini saya akan mempresentasikan tentang sistem perekonomian negara Qatar. Seperti yang kita ketahui, negara Qatar adalah negara terkaya keempat di dunia. Selanjutnya, kita akan membahas tentang sejarah perekonomian Qatar. Pada awal abad ke-19 Masehi, Qatar merupakan sebuah wilayah kecil di Teluk Persia yang berada dalam kekuasaan Kesultanan Utsmaniyah. Pemerintah pusat dari Kesultanan Utsmaniyah kurang memperhatikan wilayah kekuasaan di kawasan ini, termasuk Qatar. Dampaknya, Inggris menguasai wilayah pesisir Teluk Persia. Jaminan keamanan diberikan oleh Inggris kepada negara-negara Teluk Persia yang merdeka. Pernyataan pengawasan keamanan oleh Inggris ditandatangani oleh para syekh dalam kurun beberapa dekade secara bertahap. Qatar adalah terakhir yang menandatangani pernyataan tersebut di tahun 1916. Dampak dari pernyataan tersebut menyebabkan negara-negara di Teluk Persia termasuk Qatar harus memberikan kebebasan dagang kepada Inggris di wilayahnya. Inggris kemudian mendapatkan keuntungan besar melalui monopoli perdagangan di kawasan ini. Monopoli ini berlangsung hingga negara-negara di Teluk Persia menyatakan kemerdekaan sejak tahun 1961. Setelah merdeka, negara-negara Teluk Persia termasuk Qatar masih menggunakan kegiatan perdagangan sebagai kegiatan ekonomi yang utama. Kita akan membahas tentang sistem perekonomian Qatar. Qatar menggunakan sistem ekonomi sosialis. Bisa dilihat dari pengambilan keputusan ekonomi yang bersifat sentral dan terencana yang dilakukan oleh pemerintah. Qatar tidak menganut sistem ekonomi liberal karena faktor-faktor produksi yang penting tidak dikuasai oleh pihak swasta. Kemudian, komoditas ekspor andalan negara Qatar yaitu 1. Natural gas, 2. Petroleum oils, 3. Light oils, 4. Propane liquid, 5. Unworked aluminium oils, 6. Urea, 7. Butanes, 8. Polyethylene, 9. Medium oil and preparation of petroleum. Setelah itu kita akan membahas tentang GDP dan PDB negara Qatar. Dapat dikategorikan sebagai negara dengan pendapatan ekonomi yang tertinggi, yakni sekitar 185 miliar US dollar pada tahun 2012. PDB yang tinggi tersebut tentu saja didominasi oleh sektor minyak dan gas alam, yaitu sebanyak 75%. Selain itu, antara tahun 2008 dan 2012, giro neraca pembayaran mengalami surplus sebesar 185 miliar US dollar dan cadangan bank sentral naik dari 10 miliar US dollar menjadi 46 miliar US dollar. Dari pendapatan yang diperoleh tersebut menjadikan Qatar sebagai negara dengan pendapatan tertinggi sejak dimulainya ekspor minyak dan gas alam ke berbagai negara. Berikut adalah negara-negara terkaya dengan pendapatan GDP tertinggi di dunia, yaitu Qatar, Luxembourg, Singapura, Norwegia, dan Brunei Darussalam. Kemudian pertumbuhan ekonomi. Ekonomi Qatar dibangun atas pemikiran ekonomi modern. Berbagai kebijakan ekonomi mengutamakan prinsip modernitas sejak masa pemerintahan Hamad bin Khalifah Al-Tsani. Dalam bidang ekonomi, Qatar bekerja sama khususnya dengan Iran di bidang pertambangan gas pada ladang gas bersama yang dibagi oleh kedua negara. Dalam pelaksanaan kegiatan ekonomi, Qatar merupakan salah satu negara yang menerapkan ekonomi syariah. Ekonomi Qatar didukung oleh perdagangan internasional di bidang tenaga kerja dan modal. Qatar mengembangkan sektor properti menggunakan jasa konstruksi dan tenaga kerja yang berasal dari Afrika dan Asia. Pertumbuhan ekonomi Qatar sangat pesat setelah melakukan investasi skala sangat besar dalam bidang gas alam cair. Pertumbuhan ekonomi Qatar dipengaruhi oleh Qatar Foundation yang juga didukung kegiatan sosial dan pendidikan. Qatar merupakan satu-satunya negara dari Timur Tengah yang memiliki produk domestik bruto tertinggi di dunia.
Selain itu, persentase pengangguran di Qatar hampir mendekati 0%. Ekonomi Qatar yang tergolong makmur menjadi penentu utama dalam kebijakan luar negeri Qatar terkait serangan militer di kawasan Timur Tengah. Kebijakan ekonomi. Qatar mulai menggunakan kebijakan liberalisasi ekonomi pada tahun 2010 sampai 2022. Kebijakan tersebut merupakan kebijakan nasional yang dirumuskan melalui berbagai pertimbangan yang sistematis dalam 2 periode sukses kepemimpinan, yaitu Sheikh Hamid bin Khalifah Al Thani yang berlanjut ke masa kepemimpinan Sheikh Tamam bin Hamad. Liberalisasi di bidang ekonomi Qatar ini merupakan keputusan politik yang berhasil menggeser orientasi perekonomian Qatar yang tersentralistik, yaitu peran negara. Pemerintah Qatar dengan menjalankan kontrol dan pengendalian yang ketat pada sektor swasta nasional dan perusahaan nasional yang berada di dalam naungan pemerintah Qatar, yang pada akhirnya dapat mengembangkan perekonomian Qatar sebagai salah satu negara maju di dunia. Liberalisasi ekonomi Qatar pada tahun 2010 sampai 2022 dijalankan melalui 2 hal, yaitu liberalisasi dalam konteks dalam negeri dijalankan melalui privatisasi badan usaha pemerintah, di antaranya privatisasi badan usaha negara, penerapan intensif pajak, serta kerjasama dan kemudahan usaha dalam negeri. Sedangkan yaitu liberalisasi dalam konteks dalam negeri dijalankan melalui kerjasama internasional dengan Amerika Serikat, Republik Federasi Jerman dan Perancis, serta melalui pengembangan FDI, Foreign Direct Investment. Kemungkinan itu saja dapat saya sampaikan tentang sistem perekonomian dari negara Qatar. Jika ada yang kurang, mohon maaf dan sampai jumpa.